Dunia sepak bola Indonesia kini tengah dirundung duka mendalam. Sebab pada Liga 1, Arema FC versus Persebaya pada Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022 terjadi tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Ratusan Aremania yang merupakan supporter dari Arema FC dinyatakan meninggal dunia atas tragedi tersebut. Disebutkan bahwa pemicu dari penumpukan supporter Arema FC hingga membuat banyak korban jiwa itu adalah gas air mata yang ditembakkan oleh anggota kepolisian. Saat gas air mata itu ditembakkan, mereka berbondong-bondong keluar dari stadion dari satu titik. Hal itu membuat penumpukan terjadi di pintu keluar, yang menyebabkan terjadinya sesak napas hingga kurangnya oksigen. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang ini dapat membuat Indonesia terancam sanksi berat dari induk olahraga sepak bola dunia yaitu FIFA. Potensi sanksi yang bisa diberikan FIFA ke Indonesia seperti pencabutan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Selain penembakan gas air mata, terdapat pemicu lain dari tragedi tersebut. Salah satunya mengenai jam pertandingan yang dianggap rawan. Polisi telah meminta PT Liga Indonesia Baru atau LIB memajukan jam pertandingan menjadi sore hari. Pertimbangannya adalah keamanan, mengingat panasnya laga Arema FC dan Persebaya Surabaya. Namun PT LIB mengatakan bahwa jam tanding ini telah disepakati bersama. Dalam kasus sepak bola, jam pertandingan harus mempertimbangkan jam prime time di televisi. Kick-off yang terlalu malam juga membuat Kamtibmas di stadion menjadi lebih tidak terkendali. Alasan supporter Arema turun ke lapangan dalam hal ini terbagi menjadi dua sisi dalam dua opini berbeda, yaitu opini pertama dari keterangan penonton mengatakan para supporter turun ke lapangan karena ingin memeluk dan memberikan semangat kepada pemain yang kalah. Namun di sisi lain, ada juga penonton yang mengatakan bahwa alasan supporter turun ke lapangan adalah untuk menyampaikan protes kepada pemain dan manajemen Arema FC usai tim kesayangannya dikalahkan Persebaya. Padahal selama 23 tahun sejarahnya Persebaya tidak pernah menang melawan Arema FC di kandang Singgo Edan, julukan Arema FC. Tidak lama setelah turun ke lapangan, massa supporter Arema dipukul mundur oleh aparat. Kita bisa lihat agresivitas aparat melakukan pengamanan. Ini sebelum seberapa. Pengamanan tadi disusul dengan pukulan lain kepada massa, yaitu tembakan gas air mata. Kita bisa lihat di sini, tembakan itu membuat para supporter panik dan mencari tempat paling aman. Untuk menghindari situasi pun menjadi chaos. Ini yang terjadi di dekat pintu keluar stadion. Saat polisi luncurkan gas air mata, supporter dengan jumlah yang tidak sedikit berhimpitan dalam ruangan yang sempit. Dari sini tragedi berujung tewasnya ratusan nyawa tembakan gas air mata, membuat mereka sesak napas, berdesak-desakan hingga berinjak-injakan. Pada 1964, kerusuhan pecah di Stadion Nasional Peru bertepatan dengan laga kualifikasi Olimpiade antara Peru dan Argentina. Kekecewaan massa supporter memasuki stadion dan memprotes yang kemudian direspon dengan aksi represif aparat sebanyak lebih dari 300 orang tewas. Dan Orlando Pirates merupakan dua klub dengan rivalitas tinggi di Afrika Selatan. Pada April 2001 mereka bertanding di All Sport China Sport. Pertandingan ini berakhir dengan duka, yang mana setelah 47 orang tewas di stadion. Sebelum kemudian bergeser ke Ghana, insiden serupa terulang kali ini lebih tragis. Sebanyak 126 orang tewas usai laga Heart dan Ashanti. Punya benang merah, penyebab yang sama dipicu, tembakan gas air mata oleh aparat di Peru mayoritas. Korban tewas karena sesak napas. Setelah gas air mata berhamburan di Johannesburg juga demikian. Tidak berbeda alias masa panik dan kesusahan dapat oksigen setelah gas air mata dikeluarkan. FIFA sendiri sudah melarang keras penggunaan gas air mata di stadion dalam rangka penanggulangan kerusuhan. Ini tercatat dalam pasal 19 poin B, yang mana dalam pasal tersebut mengatur bahwa ditegaskan seluruh aparat mesti
mesti tampil loper, yang mana artinya tidak memakai perlengkapan yang agresif seperti tameng, masker, hingga alat pukul. Ketentuan ini juga terlihat saat insiden Kanjuruhan kemarin, yang mana para aparat polisi dan TNI begitu agresif. Mereka menghalu balik masa supporter Arema sebagai anggota PIPA. Ketentuan-ketentuan tadi mestinya diadopsi Indonesia, termasuk larangan penggunaan gas air mata. Tapi dari penelusuran yang ada lewat beberapa beli seperti yang terrilis, operator Liga 1 tidak tercantum secara spesifik soal larangan gas air mata ini. Aturan hanya sebut tuan rumah wajib membuat security plan yang berisi pernyataan dari seluruh pihak terkait. Lantas, dari mana penerapan gas air mata ini muncul? Polisi berpedoman pada aturan internal soal penggunaan kekuatan personalnya dalam aturan itu, yang mana penggunaan gas air mata adalah tahap kelima di antara total 6 tahap. Jadi, gas air mata tidak bisa sekonyong-konyong dikeluarkan. Menanggapi hal ini, Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Apinta dalam wawancaranya mengatakan prihatin dan turut menyesal sekaligus meminta maaf karena di dalam proses pengamanan ada kekurangan. Dan kedepannya mereka akan mengevaluasi bersama-sama dengan panitia penyelenggara, Presiden Liga dan PSSI. Ia juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait perbaikan sarana dan prasarana yang rusak. Di sisi lain, pihak Aremania sendiri mendesak Niko dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim, sebab segala arahan dalam pengamatan peristiwa tersebut dinilai menjadi tanggung jawab Kapolda.